Pemirsa, penyidik Pomdam Jaya masih terus menelusuri motif lanjutan dalam kasus 3 oknum TNI Angkatan Darat yang menganiaya Imam Maskur hingga tewas. Sejauh ini motif 3 pelaku yaitu mendapatkan uang dengan menculik dan memeras korban. Tiga oknum anggota TNI Angkatan Darat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga tewas terhadap korban Imam Maskur. Motif ketiga pelaku mulai terungkap yaitu menggasak duit korban Imam Maskur yang merupakan pedagang kosmetik dan obat-obatan. Modusnya, ketiga oknum berpura-pura sebagai penegak hukum untuk menakuti korban dan keluarganya. Jadi ini memang masih terus didalami, namun sementara dari keterangan sementara yang didapatkan, motif yang kuat melatar belakangnya ini lebih mengarah kepada motif ekonomi atau untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dari ketiga oknum tersebut dengan modus bahwa berpura-pura menjadi aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penangkapan kepada korban yang dalam hal ini dianggap oleh pelaku ini sebagai pengedar obat-obatan. Dengan demikian akhirnya menimbulkan ketakutan dan ini dijadikan alat untuk memeras keluarganya dengan meminta uang tebusan. Sementara yang berdasarkan pengakuan tersangka maupun saksi memang mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya yang lain bahwa ini ada orang yang menjual obat-obatan, mungkin diduga itu sebagai obat terlarang sehingga kemudian dijadikan sebagai sasaran oleh pelaku ini untuk melakukan penculikan dan pemerasan dengan meminta tebusan kepada keluarganya. Penyidik Pomdam Jaya menyatakan hubungan pelaku dengan Imam Maskur karena ketiganya mengenal komunitas korban. Itu memang dari kelompok orang yang sama dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas apa ya Pak? Komunitas orang penjual kosmetik. Pomdam Jaya juga mengungkap pelaku awalnya menculik 2 orang, namun 1 korban dilepaskan di sekitar jalan tol. Diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang 1 dilepas. Itu juga kita periksa sebagai saksi. Meski terungkap motif pelaku untuk mendapatkan uang korban, masih menjadi pertanyaan ada tidaknya emosi dalam tindakan pelaku. Pemahaman saya ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan sebuah aksi kriminalitas dengan motif ekonomi, maka perbuatan mereka bisa dikatakan akan lebih terkontrol atau terkendali. Karena mereka tahu apa yang menjadi sasaran utama aksi kejahatan mereka. Namun ketika pelaku kejahatan melancarkan penganiayaan yang sedemikian brutal, maka patut dipertanyakan seberapa jauh sesungguhnya muatan emosi ada pada diri para pelaku. Sehingga patut dipertanyakan pula, apakah ini sungguh-sungguh merupakan kejahatan instrumental yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, marah, benci, sakit hati, dendam atau sejenisnya, atau jangan-jangan ada muatan lain yaitu muatan kejahatan emosional, dendam, sakit hati, kebencian, amarah, dan seterusnya. Itu yang sekali lagi tetap perlu didalami. Mayat Imam Maskur yang berusia 25 tahun sebelumnya ditemukan di sebuah bendungan di Karawang, Jawa Barat. Jasad korban mengapung dan tersangkut tanaman. Tidak ditemukan kartu identitas atau tanda pengenal apapun. Ponsel korban juga hilang hingga kini dalam pencarian. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang 15 Agustus lalu untuk diidentifikasi. Tim TV One mengabarkan.